Saudara sekalian, manusia bisa menjadi begitu jahat, saudara. Itu sebabnya saudara, hukum di Indonesia menetapkan saudara, korupsi bantuan bencana itu hukuman mati. Korupsi bantuan bencana itu hukuman mati. Kita harus doakan saudara, di tengah-tengah bencana, di tengah-tengah vaksinasi, supaya jangan saudara, masyarakat di tengah penderitaan seperti ini, jangan sampai orang korupsi. Korupsi bantuan bencana, korupsi dana vaksin, korupsi pengadaan vaksin, saudara, masyarakat menderita. Kita harus berdoa, saudara sekalian, dan saudara berdoa bukan hanya supaya manusia jangan korupsi, tapi saudara yang paling penting saudara berdoa, jangan sampai orang Kristen yang korupsi. Sangat mempermalukan Tuhan. Kalau hukuman mati terhadap koruptor pertama kali dijalankan di Indonesia, dijalankan kepada orang Kristen, kita semua mesti menangis. Karena korupsi bantuan bencana. Lalu saudara, koruptor itu dijatuhkan hukuman saudara, berapa tahun. Tapi kalau saudara akhirnya yang dihukum mati pertama kali di Indonesia adalah orang Kristen. Berapa ini sangat melukai hati Tuhan. Kita harus berdoa, saudara, ini makin banyak bencana. Saudara, banyak orang, saudara, banyak pejabat, banyak koruptor di dalam bencana. Saudara, mereka punya satu filosofi yang kelihatan lucu tapi kejam. Bencana berapa detik, bahagia bertahun-tahun. Itu saudara, hati setan, saudara. Bencana berapa menit, gempa bumi berapa menit, banjir saudara berapa menit, tetapi bahagia korupsi bertahun-tahun. Karena kecenderungan hatinya jahat semata-mata. Inilah fakta dosa, saudara sekalian. Itu sebabnya kita perlu berdoa, Tuhan kiranya berbelas kasihan, terutama pejabat-pejabat yang mengaku diri Kristen. Jangan dia korupsi, saudara. Masyarakat menderita. Saudara, orang Kristen bukan saja saudara harus hadir jadi berkat. Malah saudara, kalau perlu saudara, pejabat yang Kristen berkata, saya jual tanah saya untuk bantu rakyat. Itu baru terobosan. Saya bukan saja tidak ambil uang, malah saya jual harta benda saya untuk bantu masyarakat. Kalau ada orang Kristen seperti itu, saudara, mempermuliakan nama Tuhan. Tapi kalau orang Kristen saudara ambil barang-barang bantuan bencana, saudara, masyarakat sudah menderita, orang tidak bisa makan, orang kelaparan, saudara. Dari dulu sampai sekarang, saudara, memang manusia, saudara, tetap saja, saudara, roh Yudas Iskariot belum hilang. Yang paling celaka, saudara, kalau roh Yudas Iskariot masuk ke dalam diri orang yang mengaku diri orang Kristen, mengaku diri murid Kristus, itu sangat celaka. Kita harus berdoa, saudara.